Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Mardia Alifa dengan NIM 124110310501119. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang kelebihan dari salah satu teori dalam hubungan internasional. Nah, kalau ngomongin hubungan internasional itu, kita tuh sering banget terjebak dalam dua kubu besar gitu. Yang pertama, itu ada kubu teori realisme yang percaya bahwa politik dunia itu tentang mempertahankan kekuatan. Sedangkan teori liberalisme berpendapat bahwa kerjasama, institusi, dan nilai moral itu merupakan hal yang penting dalam hubungan internasional. Tapi gimana kalau ada satu teori yang bisa ngegabungin dua hal baik dari kedua teori tersebut? Itulah alasan kenapa aku milih The English School Theory sebagai pembahasan di video kita kali ini. Aku udah ngebagi kelebihan The English School Theory ini jadi 5 poin, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Poin yang pertama adalah The English School Theory sebagai middle ground antara teori realis dan liberalis. Kalau kita perhatikan, realisme itu cenderung menekankan bahwa negara adalah aktor utama dan mereka bergerak berdasarkan kepentingan dan kekuatan. Sedangkan menurut liberalisme, negara bisa bekerja sama lewat institusi dan nilai moral yang disepakati bersama. Nah, The English School Theory mengambil kedua pemahaman tersebut. Dari realis, ia mengakui pentingnya kekuatan dan kepentingan negara. Dari liberal, ia mengambil pentingnya aturan, norma, dan kerjasama. Inilah yang membuat teori The English School disebut sebagai middle ground. English School juga tidak memaksakan bahwa dunia hanya digerakkan oleh power seperti realis, atau hanya digerakkan oleh idealisme seperti liberalis. Teori ini menyatukan keduanya dalam cara yang lebih fleksibel dan realistis. Poin yang kedua yaitu International Society, yang merupakan konsep terpenting dari The English School Theory. Di sini negara dianggap bukan cuma aktor yang saling bersaing, tapi anggota dari suatu masyarakat internasional yang memiliki nilai bersama, aturan bersama, institusi bersama, dan cara-cara berperilaku yang sudah disepakati. Konsep yang menjelaskan kenapa dunia tidak kacau walaupun bersifat anarki. Walau realis bilang dunia tertib karena keseimbangan kekuatan, dan liberalis bilang dunia tertib karena adanya institusi dan kerjasama antar negara, English School bilang keduanya benar. Keteraturan dunia muncul karena adanya kekuatan yang seimbang dan aturan yang disepakati bersama. Poin yang ketiga adalah perhatian pada sejarah dan pengalaman negara. The English School Theory memiliki kelebihan besar karena teori ini selalu melihat hubungan internasional lewat sejarah, pengalaman nyata, dan perkembangan jangka panjang. Misalnya, kalau kita mau tahu kenapa norma kedaulatan muncul, kita harus lihat sejarah Eropa setelah Perjanjian Westphalia. Kalau mau tahu kenapa diplomasi jadi standar internasional, kita lihat bagaimana kerajaan-kerajaan di masa lalu membangun hubungan. Dengan kata lain, The English School ini percaya bahwa hubungan internasional tidak bisa dijelaskan hanya dengan teori abstrak. Kita harus melihat konteks waktu, pengalaman masa lalu, dan perkembangan praktik antar negara. Karena itu, The English School Theory ini sangat kuat dalam menjelaskan perkembangan hukum internasional, kolonialisme dan dekolonialisasi, pertumbuhan organisasi internasional, dan perubahan aturan global. Kelebihan dari The English School Theory yang keempat adalah orientasi normatif, di mana The English School Theory berani memasukkan isu moral dan keadilan ke dalam analisisnya. Dia nggak cuma menjelaskan apa yang terjadi, tapi mempertanyakan apa yang seharusnya terjadi. Dua nilai besar yang dibahas, yang pertama adalah order. Gimana sih dunia bisa stabil? Gimana negara tidak saling menyerang dan bagaimana aturan bisa dapat berjalan? Lalu yang kedua, justice. Bagaimana perlindungan dalam hak asasi manusia, bagaimana intervensi kemanusiaan dan solidaritas global bisa berjalan tanpa merusak stabilitas. Inilah dilema klasik dalam hubungan internasional. Nah, The English School hadir untuk mencoba menyeimbangkan keduanya.
Misalnya, intervensi kemanusiaan kadang diperlukan demi keadilan, tetapi jika dilakukan sembarangan bisa merusakkan ketertiban internasional. The English School membantu kita memahami ketegangan semacam ini. Kelebihan The English School teori selanjutnya adalah memiliki 3 level analisis, yaitu yang pertama, international system yang berfokus pada kekuatan dan konflik antar negara, international society yang berfokus pada aturan, norma, dan institusi, dan yang ketiga, world society yang berfokus pada individu, nilai global, dan aktor non-negara. Nah, apabila kita aplikasikan misalnya di isu HAM, untuk memahaminya dengan benar, kita bisa ngelihat dari yang pertama, misalnya level international system. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana kekuatan politik negara berperan. Lalu international society, bagaimana aturan internasional mengatur perilaku negara. Dan yang ketiga, world society, bagaimana nilai-nilai kemanusiaan mendorong tekanan moral dan gerakan global. Karena ketiga level analisis ini membuat The English School dapat menjelaskan isu HAM dari sudut pandang yang lebih lengkap dan tidak setengah-setengah. Nah, gitu aja penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.